Shalom, selamat datang di IESI Sermon Series. Di sepanjang bulan Agustus, kita akan belajar bersama lewat pengajaran firman Tuhan berjudul Rooted Together in Community. Lewat series ini, kita akan mengerti seperti apa sebuah komunitas pengikut Kristus dan juga apa yang membedakan komunitas Kristen dengan komunitas lainnya. Mari siapkan hati dan catatan saudara untuk menerima firman Tuhan ini. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, boleh beri tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya, Tuhan itu baik, amin. Iya, tahun ini tema kita jangan lupa bicara tentang rooted, berakar. Kita sudah diajar bulan lalu, 2 bulan berturut-turut berakar sebagai murid Kristus. Berakar dengan tujuannya Allah, pokoknya harus berakar. Ya, kalau kita berakar kita pasti bertumbuh. Oh amin. Kalau udah bertumbuh yang Tuhan mau adalah berbuah. Supaya Bapa dipermuliakan. Nah bulan ini kita belajar tentang Rooted Together in Community dan pembahasannya hari ini adalah komunitas lebih daripada sekedar pertemuan. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa gereja bukanlah tempat yang saya kunjungi ya, atau acara yang saya hadiri. Tetapi gereja adalah keluarga rohani saya. Setuju? Yang setuju katakan amin. Ya. Kenapa demikian? Galatia 3 ayat 26 mengatakan. Coba dibuka ayatnya. Oke. Baca bersama-sama. Sebab kamu semua adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tidak dikatakan sebab kamu semua adalah tetangga-tetangga Allah. Enggak dikatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kapan kita jadi anak Allah? Waktu kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau anak-anak Allah berarti kita semua keluarganya Allah. Amin. Keluarga besarnya Allah. Marganya apa? Yesus. Amin ya. Kita punya marga besar sama-sama. Marganya Yesus. Ya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa yang telah menjadikan kita keluarga Allah. Nah, sekarang kita akan belajar dari jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan orang percaya setelah diselamatkan. Namun sebelumnya kita lihat dulu gambaran besar. Bagaimana jemaat mula-mula itu terbentuk. Ya, mari kita lihat gambarnya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah yang disebut sebagai amanat agung. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Lalu baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu apa lagi? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari 2 ayat ini ada 4 kata kerja. Pergi, baptis, ya apalagi saudara? Pergi, muridkan, baptis, ajar. Ya, pergi, muridkan, baptis, ajar. Tapi yang menjadi perintah utama bukan pergi, bukan baptis, bukan ajar, tetapi memuridkan. Dulu ketika kita baca
Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita punya pikiran, pergilah, wah setelah jadi orang percaya, setelah jadi orang Kristen, saya harus pergi memberitakan Injil. Dulu kita punya konsep yang seperti itu, menginjil perlu, membaptis orang perlu, mengajar orang perlu, tapi tujuan utamanya adalah memuridkan. Ya, jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah, amanat agung. Lalu ada satu perintah lagi, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ya, nantikan janji Bapa. Kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Nah, mereka mentaati, mereka tidak tinggalkan kota Yerusalem, lalu mereka berkumpul di satu tempat. Ya, ada 120 orang murid pada waktu itu berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan tekun menantikan janji Bapa. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan, tapi mereka terus saja bertekun. Hari pertama berdoa belum terjadi, hari kedua berdoa belum terjadi, hari ketiga berdoa belum terjadi. Terus begitu mereka terus berdoa. Sampai akhirnya pada hari Pentakosta. Pentakosta pada waktu itu adalah orang Israel, orang Yahudi memperingati hari raya panen. Memperingati bagaimana orang Israel menerima kitab Taurat di Gunung Sinai. Itu maknanya pada waktu itu. Ya, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hari berbagi kasih, berbagi-bagi makanan. Jadi hari yang penuh sukacita. Dan orang Yahudi dari berbagai bangsa datang juga ke kota Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Sama seperti saudara kalau hari Natal ya pada pulang kampung, nah gitu ya. Jadi pada hari Pentakosta orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara lain pulang kampung juga ke kota Yerusalem, begitu. Nah, tepat pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Nah, sekarang kita punya makna baru bagi orang Kristen perjanjian baru bahwa Pentakosta kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi pada waktu itu mereka merayakan hari raya panen, memperingati bagaimana hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan? Wow, ada angin yang keras. Ya, masuk ke tempat di mana mereka sedang berkumpul. Lalu juga ada lidah-lidah api, ya, yang turun di atas sekepala mereka. Dan mereka berbicara dalam bahasa yang baru yang tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Tiba-tiba si Petrus ngomong bahasa Mesir, ya. Tiba-tiba si Yohanes ngomong bahasa Libya, ya. Masing-masing berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tapi orang Yahudi dari yang bangsa lain itu mereka mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh para murid. Mereka sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan orang-orang menjadi kaget, heran gitu. Mereka menuduh mereka ini yang gak ngerti itu mungkin ngomong bahasa apa. Ya mabuk nih. Nah Petrus bilang enggak. Lalu Petrus menerangkan bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah merupakan penggenapan dari kitab Yoel. Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Ya, diterangkan oleh Petrus. Jadi Petrus berkhotbah nih menerangkan hal itu. Ya, juga tentang bagaimana Yesus yang mati, disalibkan, dibangkitkan, tujuannya semua diberitahu di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mendengar khotbah Petrus, ini orang hatinya bergetar. Lalu mereka bertobat. Ya, memberi diri dibaptis.
Jadi pada hari itu terjadi panen raya jiwa-jiwa. 3.000 orang bertobat. Jadi apa yang harus mereka lakukan ini dengan 3.000 orang yang baru bertobat ini? Nah, para rasul itulah yang mengajar 3.000 orang ini. Siapa Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mujizat-mujizat apa? Ya, bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah? Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 5, khotbah di atas bukit. Mungkin mengajarkan juga tentang baptisan. Pokoknya diajar, ya, dijadikan murid. Ini orang-orang percaya ini, ya, berkumpul mereka tiap-tiap hari di bait Allah, dimuridkan dengan cara ada di bait Allah dan juga di rumah masing-masing. Jadi kita melihat di sini, ya, bahwa ketika Yesus memberikan perintah amanat agung, si Petrus nggak langsung pergi ke Roma. Si Thomas nggak langsung pergi ke India. Enggak. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Dikasih tugas sama Tuhan, dikasih modal sama Tuhan, 3.000 orang yang harus dimuridkan. Dan ketika mereka memuridkan, mereka sedang melaksanakan amanat agung. Seperti gereja kita ini, ya, membangun satu generasi yang menghidupi amanat agung melalui pemuridan. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Jadi caranya begitu. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, coba ditampilkan ayat-ayatnya untuk melihat dengan jelas bagaimana kehidupan orang-orang yang baru diselamatkan pada waktu itu, ya, setelah mereka diselamatkan. Kisah Rasul 2, 42, 44, 45, 46. Ya. Kita baca bersama-sama ayat-ayat yang sudah ada di depan. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di mana saudara? Dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, ini yang maksudnya perjamuan kudus, di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, jadi kalau kita melihat di sini, ya, jemaat mula-mula di situ dikatakan tidak hanya menjadi orang percaya secara pribadi, lalu setelah itu pulang kembali kepada kehidupan masing-masing, tapi mereka mulai menjalani kehidupan iman bersama sebagai sebuah komunitas yang baru, yaitu komunitas orang percaya. Nah, kita akan belajar dari jemaat mula-mula ini, ya, supaya kita tahu bagaimana berkomunitas yang benar sebagai murid Kristus. Nah, jemaat mula-mula ini bisa menjadi pola buat kita semua. Ya, dan dampaknya akan menjadi luar biasa ketika kita menjalani seperti apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya,
Mari sekarang kita lihat 5 ciri kehidupan berkomunitas dari jemaat mula-mula ini. Ya, yang pertama di situ katakan komitmen. Mari sama-sama katakan komitmen. Ya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, komitmen diwujudkan dengan mereka bertekun. Ya, bertekun tadi dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam persekutuan. Kata bertekun di situ berarti memberikan diri dan bertahan dengan setia. Saudara, Tuhan senang dengan ketekunan, katakan amin. Ya, jikalau saudara ingin memulai suatu usaha nih, ada dapat inspirasi, saudara begitu bersemangat akan memulai usaha ini. Dan kalau ingin berhasil nantinya, maka harus bertekun. Jangan bersemangat, lalu akhirnya enggak semangat lagi. Artinya enggak bertekun, maka tidak akan berhasil. Kalau saudara orang yang enggak punya, ya, tapi kalau saudara bertekun, saudara akan menjadi orang yang berhasil dan sukses. Contohnya gampang, lihat aja pesepak bola yang terkenal, siapa tuh namanya? Cristiano Ronaldo, ya kan? Apa dulu dia orang yang sukses kaya? Enggak. Kalau yang tahu dia dari kalangan bawah, ya kan? Mau beli sepatu sepak bola aja susah. Tapi karena bertekun, akhirnya jadi sukses. Ya, kalau kita bertekun, walaupun kita mengerjakan hal-hal yang kecil kelihatannya, kalau bertekun akan mendatangkan manfaat yang besar. Contohnya saudara menabung sedikit demi sedikit, pasti akan jadi duit banyak. Saudara olahraga 15 menit, 20 menit, yang penting rutin. Coba tanya ChatGPT. Olahraga 15 menit sampai 20 menit dengan tekun. Apa hasilnya? Jantung sehat, ya kan? Sendi-sendi, otot-otot jadi kuat, punya mood yang bagus, gitu. Ya, coba nanti saudara bisa searching di Google, tanya. Tapi jangan 1 jam, tapi cuma sesekali, ya nggak ada manfaatnya. Ya, tapi biar sedikit, tapi tekun. Nah, itu mendatangkan hasil. Kalau saudara ada di dalam pencobaan dan ujian, ya, kalau saudara dalam saat-saat ini mungkin tekanan hidup, saudara akan bisa mendapatkan mahkota kehidupan kalau saudara bertekun. Coba baca Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya, dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan bertekun. Sebab apabila ia sudah tahan uji, baca bersama-sama 2, 3. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang saat ini sedang mengalami ujian, yang saat ini sedang mengalami cobaan gitu ya. Kalau engkau bertahan, tetap percaya kepada Tuhan, ya, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Jadi Allah senang dengan orang yang bertekun. Nah, jemaat mula-mula punya ciri dalam berkomunitas ini bertekun, ya. Hal ini dikatakan, kembali lagi kepada slide-nya, menggambarkan ketetapan hati untuk terus hadir dalam kehidupan bersama, bukan hanya ketika ingin, ketika nyaman, atau ketika sedang membutuhkan sesuatu, tidak. Apapun kondisinya, mereka hadir, mereka terus memilih untuk tetap hadir dan menjalani kehidupan bersama. Nah, itu sebabnya jemaat mula-mula ini menjadi jemaat yang kuat imannya. Terbukti dari mana? Kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 1 di sana ada catatan, mulailah terjadi penganiayaan yang begitu hebat terhadap jemaat mula-mula. Lalu
Orang-orang Kristen ini mulai dimasukkan di dalam penjara, ada yang dibunuh. Jadi mereka tersebar. Ya, waktu tersebar itu nggak mengeluh. Waduh, kenapa jadi orang Kristen ya? Kenapa aku percaya kepada Yesus? Coba kalau aku nggak percaya, kalau aku nggak percaya sama Yesus nggak terjadi seperti ini. Ini sih gara-gara aku percaya. Nggak begitu, saudara. Ya, iman mereka itu benar-benar kuat. Kenapa? Karena mereka bertekun tadi. Sehingga ketika mereka mengalami penganiayaan, Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 mencatat, sambil tersebar, sambil mereka keluar dari kota Yerusalem, mereka memberitakan Injil. Mereka menjadi jemaat yang kuat oleh karena mereka bertekun. Ya, ciri yang kedua dari jemaat ini adalah adanya relasi. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 yaitu dalam persekutuan. Jadi ada hubungan yang terjalin di dalam persekutuan. Nah, kata persekutuan dalam bahasa Yunaninya itu ditulis dengan kata koinonia. Yuk sama-sama ucapkan bersama-sama. 2, 3. Koinonia. Koinonia itu menggambarkan apa? Menggambarkan partisipasi aktif dalam kehidupan bersama. Jadi ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa persekutuan ini. Kayak saudara nongkrong di warung kopi, beda. Ya, kata koinonia ini berarti kebersamaan yang mendalam. Saling berbagi hidup dan mereka saling mendukung secara emosional, spiritual dan material. Ya, next lagi. Hal ini menggambarkan kesediaan dikatakan ya untuk tidak hanya hadir tapi mulai terhubung dan terlibat dalam kehidupan satu sama lain. Ada relasi, ada persekutuan, ada hubungan yang makin mendalam di situ. Saudara, kita tidak boleh menyepelekan kekuatan dari sebuah hubungan. 85% keberhasilan seseorang bukan terletak pada IQ-nya. Tapi dalam cara bagaimana mereka membangun hubungan. Ya. Bahkan kalau saudara bisa membangun hubungan dengan musuh-musuh saudara, akan membawa saudara juga naik ke tingkat level yang tinggi. Seorang yang bernama Nelson Mandela yang menjadi presiden Afrika Selatan, dituliskan bahwa dia pernah dipenjara selama 27 tahun dan diperlakukan sangat buruk. Kenapa si Nelson Mandela ini dipenjara? Karena dia memperjuangkan hak asasi manusia. Ya, dan juga supaya ada persamaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Jadi pada waktu itu di Afrika Selatan ada perbedaan ya perlakuan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, si Nelson Mandela ini memperjuangkan hal ini. Dia dipenjara dan dikatakan selama di penjara ia tidak mau menghabiskan waktunya dengan kebencian. Keren ya? Dia udah diperlakukan buruk. Tapi dia tidak mau menghabiskan waktunya dengan kebencian. Dikatakan begini, ia menggunakan masa di penjara untuk membangun hubungan justru dengan penjajahnya. Di penjara itu dia membangun hubungan ya dengan para sipir penjara itu yang memperlakukan dia dengan buruk. Dia mulai mempelajari bahasa orang-orang Afrika kulit putih. Dia mulai mempelajari budaya ya dari para sipir dan dia juga berdiskusi dengan mereka. Dan yang luar biasa dia membangun jembatan dengan musuh-musuh politiknya. Ya, dia mengubah musuh menjadi mitra,
melalui hubungan yang dibangun dengan ketekunan dan kesabaran. Ini hebat loh Nelson Mandela ini. Ya. Dan akhirnya ketekunan ini membuat dia menciptakan satu fondasi rekonsiliasi. Sehingga akhirnya ketika dia keluar dan dia terpilih menjadi presiden dari Afrika Selatan, membuat terhindar terjadinya perang saudara. Dan Mandela menjadi simbol dari perdamaian dunia. Hebat ya, keren ya. Karena apa? Bisa membangun hubungan. Bukannya hanya dengan orang yang baik, tapi juga dengan musuh-musuhnya. Bahkan ketika dia dilantik menjadi presiden, itu sipir-sipir penjara yang memperlakukan dia dengan buruk, diundang saudara. Dan dikatakan masih memiliki hubungan yang baik. Ya. Nah Tuhan mau di dalam persekutuan ini ada hubungan yang baik yang terjalin. Ya. Jadi kalau kita bisa membangun hubungan bahkan dengan orang-orang yang membenci kita, itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi bisa membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi di dalam ciri komunitas orang percaya pada waktu ada persekutuan, ada hubungan yang saya katakan. Jadi di dalam komunitas ya kita bisa bertemu antara orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Nanti di dalam komunitas DC ada yang S3 ketemu dengan S1. Ya, ada orang kaya ketemu dengan orang yang tidak kaya, orang yang tua bisa ketemu dengan orang yang muda. Kalau kitab Amsal katakan, di dalam Amsal pasal 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya, orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Wih keren. Jadi kalau kita bisa bertemu dalam satu DC dengan keanekaragaman, siapa yang melakukan itu? Tuhan. Dan karena darah Yesus, karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan jangan anggap remeh hubungan itu saudara. Jangan orang kaya anggap rendah yang kurang kaya. Jangan. Ya. Sebab mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika Daud sedang dalam keadaan terjepit, di mana istrinya, anak-anaknya, rakyatnya ya dijadikan tawanan. Dan Daud tidak tahu kemana harus mencari istri, anaknya, rakyatnya, dia nggak tahu kemana. Tanya sama Tuhan, Tuhan kejar nggak? Kejar. Dan di dalam perjalanan dia ketemu dengan seorang budak Mesir yang sudah sekarat, udah mau mati. Ya, kalau pikiran manusia ya daripada nyusah-nyusahin udahlah nggak usah diurusin. Ya, juga udah mau mati, budak juga nggak ada harganya pada saat itu. Tapi bawahan Daud melihat ini sebagai orang yang perlu dikasihani. Ditanya, dibawa kepada Daud, kasih makan. Ya, sehat lagi. Lalu ternyata ini budak ini yang ditinggalkan oleh orang-orang Amalek ya, yang membawa tawanan Daud. Nah karena sudah ditolong, ternyata orang yang sekarat ini, orang yang tidak berharga ini, orang yang miskin ini, ternyata kunci untuk kemana tawanan-tawanan itu dibawa. Ya, coba kalau Daud biarkan aja, dia nggak tahu kemana itu. Jadi kadang-kadang Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kelihatannya kurang berharga, tapi ternyata mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Katakan amin. Ya. Nah di dalam DC kita bisa bertemu dengan orang tingkatan yang berbeda latar belakangnya. Tapi kalau kita bisa membangun hubungan untuk saling memberi, saling memperhatikan, dan saling menanggung beban, saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Amin. Apa yang terjadi kalau dalam komunitas terjadi saling mengasihi, saling memberi, saling memperhatikan, saling menanggung beban? Apa yang terjadi? Saya percaya Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 pasti akan digenapi. Amin. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya. Gimana tuh nyanyinya?
Oh betapa indahnya, ya kan? Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, baku rapan di kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun di gunung Hermon yang mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan. Amin. Apa? Agar berkat-berkat. Wow, amin. Ketika ada DC lagi berkumpul, Tuhan bilang berkat diperintahkan. Amin. Pernah dikejar berkat? Selama ini cari berkat kan? Ya, ternyata Tuhan bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ada berkat. Saudara, saya membaca, ya, ada satu penelitian. Ini penelitian tentang orang-orang yang tekun dalam persekutuan. Ini penelitian baik sosiologi, agama, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Untuk menggenapi Mazmur 133 tadi. Ya, berkatnya ada berkatnya. Apa sih? Ternyata memiliki kesehatan mental yang baik. Ya, karena orang yang aktif dalam persekutuan katakan cenderung memiliki tingkat depresi, kecemasan, dan stres yang lebih rendah. Bahkan mengurangi rasa kesepian. Karena waktu di dalam persekutuan itu ada perasaan diterima, ada perasaan dicintai. Ya, orang-orang yang tekun dalam persekutuan memiliki kesehatan fisik dan umur panjang. Kenapa? Karena di dalam disinya pasti akan diingetin, udahlah kamu jangan merokok terus, betul nggak? Kan nggak sehat. Ya, udahlah jangan minum-minum terus, nggak bagus. Jangan terlibat narkoba. Lah saudara di situ dengar kesaksian. Ada loh yang kasih kesaksian. Ya, ikut di dalam RL yang tadinya kecanduan rokok, berhenti langsung. Dia coba lagi nggak enak lagi. Dan itu bisa membangkitkan iman. Waktu kesaksian itu dibagikan. Ya, apalagi yang terjadi ketika orang tekun di dalam persekutuan. Ketahanan menghadapi krisis. Karena melalui persekutuan orang lebih tangguh menghadapi trauma. Bahkan penelitian menunjukkan orang-orang yang terlibat di dalam persekutuan ini dengan memberi diri dan melayani akan meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan diri. Benarlah firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 35, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayo semangat yuk, ikut di dalam disi. Dalam persekutuan di gereja yang Tuhan sediakan. Supaya kita bisa mengalami berkat kehidupan yang tadi ini. Ya, yang ketiga, ciri berkomunitas adanya keterbukaan. Rasul 2 ayat 46 dikatakan di sini apa yang dimaksud dengan keterbukaan. Yaitu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Di situ dikatakan berkumpul di dalam rumah menyediakan ruang bagi hubungan yang lebih dekat. Ya, mereka tidak hanya melihat kehidupan dari jauh, tetapi mulai sungguh-sungguh mengenal keluarga, pergumulan, dan kebutuhan satu sama lain. Saudara, rumah itu adalah ruangan yang paling pribadi buat seseorang. Karena disitulah kita tempat makan, disitulah tempat kita minum, tempat kita bercanda, tempat kita beristirahat, tempat kita menjadi diri sendiri tanpa topeng. Betul saudara? Ya, di rumah kita akan melihat bagaimana seorang memperlakukan pasangannya, memperlakukan orang tuanya. Tapi kalau di gereja kita tidak bisa melihat itu. Tapi kalau di rumah kita bisa melihat satu keterbukaan. Dan ada kata-kata yang bagus kalau ikut retreat. Keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan.
Ya, waktu terbuka ini akan memulihkan, bahkan menghancurkan prasangka atau sikap menghakimi. Jadi kalau kita diundang ke rumah seorang itu artinya kalau di zaman itu di Kisah Para Rasul artinya ada ikatan persahabatan. Ya, orang yang diundang masuk ke dalam rumah itu bukan orang asing atau musuh. Berarti dia adalah sahabat dari keluarga tersebut. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah seorang kita lihat ada yang kurang, timbullah belas kasihan. Atau ada pergumulan, kita bisa mendoakan keluarga tersebut. Ya, jadi keterbukaan merupakan ciri yang ketiga. Yang keempat, Rasul pasal 2 ayat yang ke-45 dikatakan sesuai dengan keperluan masing-masing. Maksudnya apa nih? Sesuai dengan keperluan masing-masing menunjukkan bahwa mereka benar-benar peka terhadap keadaan pribadi setiap orang. Di mana mereka tidak hanya dikatakan memusatkan kehidupan pada diri sendiri, melainkan orang yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Wah, jadi melalui kalau di gereja kita DC akan menolong kita untuk hidup tidak memusatkan pada diri sendiri. Orang yang hidupnya memusatkan pada diri sendiri akan seperti ini. Coba buka lihat Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ dikatakan apa saudara? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau hidup kita nggak mau kacau, kalau hidup kita ingin terbebas dari perbuatan-perbuatan jahat, maka jangan mementingkan diri sendiri. Dan komunitas merupakan salah satu jawabannya. Ya, supaya kita bisa hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah adanya tanggung jawab. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Membagi-bagikannya kepada semua orang. Di sini dikatakan bahwa jemaat ini tidak berhenti pada rasa kasihan, tetapi mengambil tindakan nyata. Menggunakan apa yang mereka miliki untuk menolong sesama yang berkekurangan. Jadi perhatian mereka adalah melihat kebutuhan. Kalau perhatian adalah melihat kebutuhan, sementara tanggung jawab mengambil bagian untuk menjawabnya. Jadi dari 5 ciri ini, kita sekarang akan melihat bahwa komunitas Kristen itu adalah orang-orang yang telah dipersatukan oleh Kristus dan membentuk diri untuk hadir di mana mereka saling apa saudara? Mengenal, saling apa lagi? Memperhatikan serta mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Nah, gaya hidup yang seperti ini tidak bisa dipraktekkan pada hari raya Minggu seperti ini. Di sini kita tidak saling begitu mengenal. Kecuali hanya dengan teman dekat kita saja. Tapi dengan yang lain kita tidak saling mengenal. Termasuk saya juga nggak begitu mengenal saudara. Jadi kalau ketemu saya di mall, tolong disapa ya. Nah, waktu kali kami makan ya siang makan siang atau makan siang. Terus pegawainya itu berkata, "Bu, Pak, saya jemaat dari." Oh iya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai jemaat GBI El Shaddai. Jadi kalau ketemu tolong disapa ya. Haleluya gitu. Nah, di kelompok besar ini kita tidak bisa mempraktekkan yang saling tadi itu. Kenapa? Coba kita lihat gambarnya. Ya. Ya, di dalam ibadah raya kita bentuknya seperti barisan seperti ini. Ya, dan duduk menghadap ke depan dan hanya bersifat satu arah saja. Kita menyembah dan menerima firman Tuhan bersama. Dan kita bertumbuh sebagai satu gereja. Nah, saya senang ada orang yang berkata, cerita, wah Bu, ketika saya beribadah di GBI El Shaddai, saya merasa bertumbuh. Nah, itu bagus. Ya. Namun kalau kita di dalam DC,
bentuknya tidak barisan tetapi lingkaran seperti ini. Ya, di mana duduk saling berhadapan, lalu bersifat dua arah. Ya, jadi enggak khotbah lagi. Kenapa? Karena akan saling membagikan kehidupan dan mempraktekkan firman Tuhan. Nanti ketua DC-nya akan tanya, dia enggak bikin khotbah baru lagi. Ya, kalau zaman dulu tuh gereja, waktu saya masih ada di Kota Bogor, Cimanggis, ada selain ibadah raya, ada ibadah-ibadah keluarga. Ya, tapi modelnya sama kayak hari Minggu. Khotbah lagi gitu. Jemaatnya tetap satu arah begitu. Ya. Tapi kalau di DC ya, kita akan bersifat dua arah, saling membagikan kehidupan dan mempraktekkan firman Tuhan. Nanti ketua DC-nya akan bersaksi. Ya, dia nggak bikin khotbah baru lagi yang di luar khotbah ini, enggak. Dia akan sharing berkat apa yang dia dapat pada hari Minggu. Begitu. Nanti saudara juga ditanya, berkat apa yang saudara terima pada hari Minggu? Oh, saya diberkati. Atau saya dengar firman Tuhan, ya, dengan kata bertekun tuh. Ya, saya hampir putus asa ketika menghadapi pencobaan. Saya hampir bunuh diri, ya toh. Tapi dengar supaya bertekun, saya gak jadi bunuh diri. Saya bersemangat. Mungkin yang lain lagi berkata, oh saya terbuka di poin yang keterbukaan ini. Selama ini saya tertutup, saya gak mau mengundang orang ke rumah saya. Tapi setelah dengar firman Tuhan, saya mau membuka rumah saya. Ya, ada lagi yang berkata, oh saya diberkati dengan poin, yaitu yang saling memperhatikan. Dulu saya hanya fokus kepada diri sendiri. Makanya saya stres, saya depresi, saya hidup dalam mengasihani diri sendiri. Tapi setelah dengar firman Tuhan, saya mau melakukannya. Bukan hanya fokus pada diri sendiri, saya ingin belajar melayani. Sebab ketika saya melayani dan menolong orang lain, Tuhan yang pasti akan menolong masalah saya. Nah, begitu. Itu saudara, waktu saudara membagikan itu, kesaksian-kesaksian yang menurut saudara sepele, tapi bagi orang lain pasti akan sangat berpengaruh. Iya, jangan pernah anggap sepele kesaksian saudara. Satu kali saya ada di menara doa, ya, lalu hanya bercerita, ya, bersharing begitu, tapi dengar perkataan satu perkataan membuat rema. Mungkin dia hanya sekedar mengucapkan, tapi bagi saya perkataannya menjadi rema. Ya. Nah, di dalam kelompok DC ini juga kita akan saling mendoakan. Ya. Sebab ada perbedaan ketika kita berkumpul dengan komunitas yang lain. Firman Tuhan berkata begini, 2, 3 orang yang berkumpul di dalam namaku. Siapa yang hadir di situ? Tuhan hadir. Ya, waktu kita di sini sedang berkumpul, Tuhan juga hadir, katakan amin. Walaupun cuma berdoa, tapi ada kuasa di dalamnya. Ya, salah seorang pentir bersaksi kepada saya. Ada salah seorang datang ke gereja. Ya, waktu 2 minggu lalu saya khotbah. Dia cerita datang kakinya sakit. Naik tangga susah. Ya. Tapi habis firman kan saya berdoa untuk orang yang sakit juga. Dan dia beriman. Dan dia berkata saat itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Enggak ditumpangin tangan, enggak. Hanya didoakan. Ya, sembuh. Dan tadi habis ibadah 1, ya, saya ada bertemu dengan seorang bapak dan seorang ibu. Dan ibu itu juga cerita, Bu, saya ada sakit. Ya, saya didoakan. Nah, saya udah lupa, saya bilang begitu, saya nggak tahu. Iya, saya didoakan ibu. Pulang, sakit saya, naik tangga sakit. Tapi malamnya saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, jadi kita melihat dalam persekutuan Tuhan hadir, ada kuasanya yang akan dilepaskan. Dan apa yang terjadi waktu kita berkumpul seperti ini? Kita menghasilkan buah. Bertumbuh oke. Tapi kalau bertumbuh tidak menghasilkan buah, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Oh, saya rasa bertumbuh loh di gereja ini. Tapi kalau saudara nggak menghasilkan buah,
saudara akan ditebang. Tapi di sini kita akan menghasilkan buah. Saling mengasihi. Dalam Yohanes pasal 15, ya, ayat yang ke-8, coba saudara buka. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah apa yang dimaksud? Ayat 9 memperjelasnya. Ya, dikatakan demikian. Baca bersama-sama 2-3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dikatakan apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, jadi tinggal di dalam kasih itu. Nanti Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 34, sebab dengan saling mengasihi itu orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Nah, sekarang kita melihat apa rahasianya, bagaimana jemaat mula-mula ini kok bisa mempraktekkan hidup yang seperti itu. Ya, tekun gitu kan. Lalu ada keterbukaan tadi seperti itu, ya. Nah, di sini dikatakan komunitas jemaat mula-mula itu mampu, ya, hidup bersama karena mereka bertekun dalam pengajaran Rasul yang meneruskan ajaran Yesus untuk saling mengasihi. Jadi para rasul meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yuk kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana mereka bisa mempraktekkan hidup yang seperti itu? Kembali lagi kepada slide-nya. Ya, karena mereka meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Dan ini kuncinya, yaitu kasih yang mereka terima dari Kristus dikatakan membentuk cara mereka memperlakukan sesama dan melahirkan kehidupan yang saling. Jadi kuncinya mereka menerima kasih Kristus, baru setelah itu mereka bisa melahirkan kehidupan yang saling. Kalau mereka tidak memiliki kasih Kristus, mereka tidak bisa mempraktekkan saling mengasihi itu, nggak bisa. Jadi harus terima dulu, sama-sama katakan terima, baru salurkan, amin. Ya, jadi bahasa Indonesia tuh bagus, terima kasih, terima kasih. Jadi kalau kita sudah terima karunia dari Tuhan, kita harus salurkan lagi kepada orang lain, katakan amin. Kapan kita terima kasih Tuhan? Kapan kita terima kasih Tuhan? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saat itulah kita menerima kasih agape. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya, Roma 5 ayat 5 mengatakan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan. Dicurahkan itu datangnya dari atas, bukan dari diri kita. Kasih agape bukan datang dari kita, tapi kasih agape datang dari Allah, dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita saat kita menerima Yesus Kristus. Kasih itulah yang memampukan kita untuk mentaati perintah Yesus saling mengasihi. Amin. Ya, kalau kita tidak memiliki kasih Allah, kita tidak mampu mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kuncinya ini, kasih yang mereka terima dari Kristus membentuk cara mereka memperlakukan sesama dan melahirkan kehidupan yang saling. Contohnya kita buka 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Kita lihat ya, baca bersama-sama 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa?
karunia yang telah diperoleh. Jadi kita punya karunia dulu yang sudah kita terima, baru kita melayani. Ya, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 dikatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, patut pintar khotbah. Ya, pintar ngomong. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Sukanya menolong orang. Ya, ada mungkin karunia menasehati, lakukanlah itu. Dia senang sekali menasehati orang. Ya, tujuannya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Jadi kuncinya kita terima kasih itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kehidupan yang saling berarti setiap anggota mengambil bagian, bukan satu pihak terus memberi dan pihak lain hanya menerima. Oh enak ya, di sini kan ada makan nih, kesempatan. Ya, aku datang makan di situ. Tiap datang makan di situ, enak dia. Nggak boleh begitu, saudara. Ya, enggak boleh punya hati yang begitu. Ya. Kita harus saling, lanjut lagi kita buka lagi. Kehidupan yang saling itu bukan hubungan transaksional yang selalu menghitung untung rugi. Kalau aku nolong dia, bisa gak dia kembalikan sama aku? Apa untungnya ya? Nggak boleh. Ya, di sini dikatakan jika pertanyaan kita hanya apa yang saya dapatkan dari komunitas ini, kita masih melihat komunitas sebagai konsumen dan kita bukan sebagai anggota yang ikut mengambil bagian. Kalau dia datang, apa yang bisa saya dapatkan? Wah, makan enak, apa yang saya bisa dapatkan? Itu cuman konsumen, bukan produsen. Ya, kalau cuman konsumen kayak laut mati, terima. Itu kalau got nggak bisa dialirkan, gotnya bau, saudara. Ya, got yang nggak begitu bau, ada got yang mengalir. Ya, jangan jadi orang Kristen yang cuma mau terima. Apa yang bisa saya bagikan di dalam komunitas ini? Kalau saudara hidup dengan saling mengasihi, wow keren. Ini yang akan terjadi. Kita buka bagi ayat yang terakhir, berdiri bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Rasul 2 ayat 46, 47. Yuk baca bersama-sama 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lihat ayat 47. Sambil memuji Allah. Apa yang terjadi? Wow, mereka disukai semua orang. Dan dikatakan apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selamat. Tanpa mereka sadari. Kehidupan yang saling itu. Saling mengasihi di dalam disi itu. Di dalam kelompok-kelompok kecil. Ternyata menjadi terang. Bagi orang-orang di sekitarnya. Yesus berkata, jika kamu saling mengasihi, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu dengan sendirinya sebuah penginjilan, katakan amin. Orang akan tertarik dengan gaya hidup yang saling itu di dalam komunitas. Lalu mereka bisa ikut gabung, dimuridkan lagi. Dan luar biasa, kalau terjadi seperti ini, Tuhan dikatakan menambahkan jumlah bilangan. Kalau semua kita melakukan ini, tahun depan jemaat El Shaddai lebih banyak lagi menuai. Dengan sendirinya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Amin. Jadi amanat agung tuh gak usah susah-susah. Gak usah pergi jauh-jauh. Ke Irian, ke Afrika. Apa yang ada di sini? Yang Tuhan sudah percayakan jiwa-jiwa. Yuk kita sama-sama mau memuridkan, amin.
Tapi jadi murid dulu. Masuk dalam komunitas pemuridan. Hidup saling mengasihi. Orang lain lihat kita murid Kristus. Dengan demikian kita menjadi terang dan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Mari kita naikkan pujian, jadikan kami satu. Seperti kerinduanmu agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari sama-sama katakan, Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, yes Lord. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Amin. Mari kita menyembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih kami yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk cinta-Mu pada kami, yes Lord. Enamata karyamu sakarian dalam karyamu. Enarabaso. Ada banyak trauma akan disembuhkan. Ada banyak orang yang hidup di dalam stres akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang terluka akan disembuhkan ketika kita hidup saling mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Dan kita tidak dapat berbuat apa dari diri kita sendiri. Kita perlu minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Jikalau kita belum menerima Yesus, kita belum mempunyai kesanggupan untuk bisa mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita belum memiliki kasih ini, kita minta sama Dia. Saudara yang rindu untuk bisa memiliki kasih Allah, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kianda batasan darah basyandara papa. Katakan dengan suara yang keras, katakan Tuhan Yesus, saya rindu untuk dapat mempraktekkan perintah Tuhan dalam hidup saya, yaitu saling mengasihi, supaya orang lain tahu
bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya selebar-lebarnya untuk menerima Yesus, menerima kasih Allah di dalam hati saya yang akan menyanggupkan saya untuk hidup saling mengasihi. Hari ini hati saya terbuka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ampuni dosa saya, sucikan dan kuduskan saya dengan darah Yesus Kristus. Dan hari ini masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni aku dan sucikan aku dengan kuasa darah Yesus. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Dan sekarang Tuhan, meteraikan aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan penuhi aku dengan kasih Allah di dalam hidupku. Supaya aku dapat mempraktekkan firman Allah dalam hidupku. Turunkan tangan saudara. Kalau ada di antara saudara yang pernah memiliki kasih Allah, tapi sekarang kehilangan kasih yang mula-mula. Oleh karena ada kepahitan, ada kemarahan, ada kebencian. Dan saudara ingin dipulihkan hati saudara pada hari ini. Biarlah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Supaya hati saudara hari ini dipulihkan. Katakan, Tuhan Yesus, saya ingin kasih saya yang mula-mula dipulihkan kembali. Saya ingin bergairah dalam membangun hubungan dengan Engkau. Saya ingin lagi bergairah dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada kebencian, kemarahan, sakit hati, saat ini Tuhan, ampuni saya. Dan saya melepaskan pengampunan atas orang-orang yang menyakiti hati saya. Ampuni dosa saya, sucikan dan kuduskan. Dan sekarang saya minta, siang hari ini, penuhi kembali saya Tuhan dengan kasih Allah yang membuat saya bergairah dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku melepaskan hari ini. Biarlah pengurapan kasih dicurahkan berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini, aku minta di dalam nama Yesus dicurahkan berlimpah-limpah pada siang hari ini. Membakar setiap hati kami Tuhan. Ya rabata sandara bata karabasye. Ibaba ya rasa bakariana laba sandara bata karaye. Imama sokoriana la sandaria tatariana la bakarie. Mara basyana la bayana la la baba ya la la basyana la bayana la la. Makasih Tuhan. Biar hari ini yang sakit dijamah dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau pulang dan terima kesembuhan dari Tuhan. Biar hatimu yang terluka hari ini mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi ambil percaya Roh Kudus akan menolong mengingatkan firman Tuhan ini dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pengajaran Rooted Together in Community. Tuhan menciptakan kita untuk saling terhubung dan kami percaya bahwa pertumbuhan rohani yang sehat tidak mungkin terjadi dalam kesendirian. Kita semua butuh komunitas. Karena itu, jika saudara saat ini belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung bersama kami dalam ibadah onsite dan bertumbuh bersama di komunitas pemuridan kami, yaitu Disciples Community atau DC. Mari menjadi bagian dari DC dan silakan kunjungi website myesc.id atau hubungi nomor DC hotline yang tertera di layar. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya secara online melalui QR Code yang tertera atau melalui transfer bank di nomor berikut ini. Sampai jumpa di seri pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.